Kang Asep, Ya, eh, bagaimana pandangan Kang Asep soal iklan-iklan sekarang? Apakah ada yang menarik buat Kang Asep? saat ini kreativitas iklan kekinian itu jauh lebih menarik, jauh lebih kreatif dari sebelumnya ya. Terus fase ketika digital sudah merebak. Mungkin karena orang lebih mudah lagi untuk mengeksplorasi diri ya. Yeah. Kalau zaman dulu kan betul-betul terbatas. Ketika zaman 2014 ke sana, jarang sekali iklan-iklan kita yang memenangkan festival-festival di luar negeri. Kita jauh kalah oleh Thailand. Bahkan kemudian Vietnam muncul gitu, melewati kita. Jadi kita selalu tertinggal. Tapi saat ini Cannes Festival, Adfest, dan lain-lain itu dari Indonesia banyak sekali gitu. Saya sendiri pernah memenangkan New York Festival ya, salah satu iklan brand tadi tuh yang ada sedikit konflik di New York Festival. Tapi zaman saya itu betul-betul jarang sekali. Nah kemudian saya amati juga memang iklan-iklannya keren sekali ya. Salah satu contohnya di bulan Ramadan kemarin tuh bertebaran sekali iklan-iklan yang sangat kreatif. Dan karena mungkin medianya pun diambil digital, jadi mereka lebih bebas lagi berkarya dari sisi durasinya sampai 5 menit. Salah satu contohnya iklan salah satu bank ya. Salah satu bank itu penceritanya kuat sekali, sangat emosional, dan menurut saya itu memenuhi kaidah penulisan hipnotik. Jadi yang diangkat bukan lagi fitur produk, tapi emosional benefit istilahnya tuh, aspek emosinya. Ada salah satu iklan, saya sendiri begitu melihatnya menangis loh. Jadi ada satu ayah yang dia baru balik lagi ketika menjelang Ramadan setelah dipenjara 18 tahun kalau tidak salah tuh. 18 tahun. Dan di perspektif si anak yang baru berusia 18 tahun juga, berarti si ayah di penjara ketika si anak itu masih ada dalam kandungan gitu ya. Itu adalah lebaran pertama dengan si ayahnya gitu, yang baru bebas setelah 18 tahun di penjara. Wah, dia merasa dendam sama si ayah, merasa kesal karena ditinggalkan selama ini dan sebagainya. Sampai dia merasa nggak menerima ayahnya gitu dan sulit menerima ayahnya. Kemudian dia melihat percekcokan antara si ayah dengan si ibunya lagi. Wah, udah aku kesal sama si ayah, cekcok lagi tentang ada kalimat si ayahnya yang bilang seperti ini, 18 tahun saya di penjara sama sekali saya tidak menyesal. Wah, berarti ayah saya tidak menyesal sebagai seorang penjahat gitu kan ya. Wah, udah gitu ribut panjang antara si ayah dengan si ibu. Si anaknya masuk ke dalamnya, ayah sampai detik ini tidak menyesal, ayah sudah melakukan kesalahan 18 tahun, ayah hilang dari hidup saya, ayah datang dengan terlambat. Saya nggak menerima semua itu. Anaknya lari, si bapaknya mengejar anaknya, ibunya juga. Nah, kamu jangan kurang ajar, dia bapak kamu. Terus ayah sama ibunya ngejar gitu ya. Si ayahnya kebetulan lagi sakit, ini kalau tidak salah sakit jantung. Dia kolaps gitu karena dapat hentakan emosi yang luar biasa saat itu. Tapi si anaknya terus berlari. Ternyata dari situ baru ketahuan. Ibunya ngasih pesan suara ke si anaknya yang lagi lari tersebut. Nah, tahu nggak, bapak kamu di penjara itu untuk menggantikan ibu gitu. Karena saat itu ibu menabrak pejalan kaki ketika membawa mobil dalam keadaan kencang. Harusnya ibu yang masuk penjara. Tapi kemudian ayah kamu yang menggantikannya karena ayah kamu tidak rela melihat ibu yang sedang mengandung kamu masuk penjara gitu. Makanya ayah bilang, saya tidak menyesal sekalipun di penjara 18 tahun, artinya tidak menyesal menggantikan ibu. Merinding saya. Bagus banget. Penceritaan seperti itu yang saya lihat saat ini lagi tren di Indonesia. Artinya kualitas kreatif lebih bebas, lebih mudah dieksekusi juga mungkin gitu ya, dengan bantuan teknologi digital dan sebagainya. Jadi kalau saya ditanya, kreativitas iklan saat ini seperti apa? Makin dinamis, makin keren. Makin dinamis. Cuma ada sedikit yang menyedihkan. Nah, apa tuh? Dari aspek biaya menjadi lebih murah, lebih murah, lebih
sedikit, jauh dibanding era saya. Era saya bikin iklan itu minimal 800 juta. Satu iklan? Satu iklan. Oh. Pernah sampai 4 miliar, itu udah biasa. Wow. Dari 2014 ke sana ya. Sekarang saya nggak tahu iklan yang sehebat ini, yang sedramatik ini berapa biayanya. Tapi bahkan 150 juta saja saat ini brand-brand advertising besar saling memperebutkannya gitu. Artinya ironis kan? Yeah. Inflasi harusnya harga itu semakin naik, semakin tinggi. Kok saat ini malah berbanding terbalik, harga semakin murah. Yeah. Itu saja sih yang memprihatinkan ya tentang kreativitas iklan. Dari sisi ide dan sebagainya makin keren. Apakah berarti pekerja kreatif tidak dihargai? Nah, itu terkait dengan kasus yang kemarin viral ya. Seperti itulah kira-kira. Dan menurut saya itu bagian dari keprihatinan yang sudah lama sih sebetulnya ada di benak saya. Kalau Mas Haris tahu, zaman dulu itu iklan orang-orang, gaji orang-orang iklan itu salah satu yang tertinggi setelah pengacara kalau tidak salah ya. Zaman dulu itu suka ada range salary gitu. Nah, sekarang faktanya sudah tahu ya, ada ide dihargai 0 rupiah, editing dihargai 0 rupiah. Ketika ada angka tertentu malah dimasukkan penjara. Anomali dan sekaligus absurd gitu. Dan prihatin dari aspek sisi ekonomiknya gitu.